Sebelum mulai, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tinggalkan komentar, biar saya tahu teman-teman dari mana aja. Dan jika sudah, mari kita lanjut. Di tengah keramaian kota Yerusalem, sebuah penggalian arkeologi yang dipimpin oleh ilmuwan lintas negara sedang berlangsung. Para arkeolog berkumpul di sebuah lokasi yang dipercaya sebagai bagian dari sejarah besar Nabi Sulaiman. Mereka berharap menemukan bukti baru tentang peradaban kuno yang pernah berjaya di tanah ini. Namun, di tengah kerja keras mereka, sebuah keanehan mulai terlihat. Saat tim menggali lebih dalam, alat-alat deteksi mereka menangkap sesuatu yang tidak biasa. Sebuah benda padat berukuran besar tertanam di dalam tanah, memancarkan sinyal energi yang aneh. Rasa penasaran mulai menyelimuti para ilmuwan, dan mereka segera mempercepat proses penggalian untuk mengungkap apa yang tersembunyi di bawah sana. Beberapa hari kemudian, struktur misterius mulai muncul ke permukaan. Batu-batu besar dengan ukiran yang tidak dikenal terlihat, menandakan bahwa ini bukan sekadar reruntuhan biasa. Para pekerja dan ilmuwan mulai merasakan atmosfer yang berbeda di lokasi itu, seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar peninggalan sejarah. Penduduk lokal yang tinggal di sekitar lokasi penggalian mulai mendengar kabar tentang penemuan ini. Mereka percaya bahwa ada sesuatu yang suci terkubur di tanah tersebut. Di malam hari, beberapa saksi mata melaporkan kejadian yang menggemparkan. Cahaya aneh terlihat memancar dari dalam tanah, seperti kilauan bintang yang menerangi malam gelap. Tidak ada yang bisa menjelaskan fenomena ini, tetapi cerita tentang cahaya itu dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok Yerusalem, bahkan mencapai telinga orang-orang di luar Palestina. Ketika struktur itu akhirnya terbuka sepenuhnya, yang terlihat adalah sesuatu yang membuat para ilmuwan terdiam. Di tengah reruntuhan itu, mereka menemukan sebuah batu hitam besar, yang dikelilingi oleh pola arsitektur yang mengingatkan pada Ka'bah di Mekah. Penemuan ini menjadi titik awal dari misteri besar yang akan mengguncang dunia. Suasana di lokasi penggalian semakin tegang. Batu hitam besar yang ditemukan di tengah reruntuhan itu tampak berbeda dari segala hal yang pernah ditemukan sebelumnya. Permukaannya halus dan memantulkan cahaya dalam cara yang tidak biasa. Bahkan di bawah terik matahari Palestina, batu itu memancarkan kilauan seolah memiliki energi sendiri. Seorang arkeolog senior, Dr. Ibrahim, memimpin pemeriksaan awal. Dengan tangan yang gemetar, ia mencoba menyentuh permukaan batu tersebut. Namun, begitu jarinya menyentuhnya, sebuah suara seperti gema bergema di dalam pikirannya. Ia mundur dengan wajah penuh keterkejutan, lalu berbisik pelan kepada tim, "Ini bukan batu biasa. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya." Sementara itu, para pekerja melaporkan bahwa setiap kali mereka berada di dekat batu itu, mereka merasakan kehangatan yang aneh, seolah-olah batu itu memiliki denyut kehidupan. Keanehan ini segera menarik perhatian pemerintah setempat dan media internasional. Dalam hitungan hari, lokasi penggalian itu berubah menjadi pusat perhatian dunia. Di tengah kegemparan, seorang sejarawan dari Mesir bernama Fatimah menemukan ukiran kuno di sekitar struktur tersebut. Ukiran itu berbentuk tulisan Arab yang sangat tua, nyaris tak terbaca oleh mata modern. Dengan penuh hati-hati, ia mencoba menerjemahkan sebagian dari ukiran itu. Setelah beberapa jam, ia mengungkapkan terjemahannya kepada tim. Tulisan ini berbicara tentang arah kiblat, katanya dengan suara yang bergetar, dan menyebutkan nama Nabi Ibrahim sebagai pembawa pesan keimanan. Kata-kata Fatimah membuat semua orang di lokasi itu terdiam. Seorang imam dari kota terdekat dipanggil untuk meninjau situs itu. Ia berjalan dengan hati-hati menuju batu hitam, lalu berdiri di hadapannya. Setelah beberapa saat hening, ia berlutut dan menyentuh tanah dengan penuh hormat. "Jika ini benar, maka ini adalah pengingat," katanya pelan, tetapi suaranya penuh makna. "Namun, kita harus mencari kebenaran sebelum kita menarik kesimpulan." Penemuan batu hitam itu segera menjadi bahan diskusi panas di seluruh dunia. Beberapa orang menganggapnya sebagai tanda kebesaran Allah, sementara yang lain skeptis dan menyebutnya sebagai fenomena alam biasa. Namun, satu hal yang pasti, apapun yang ada di dalam reruntuhan itu, ia menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun. Malam di lokasi penggalian terasa sunyi,
Namun ada ketegangan yang tak terlihat di udara. Para pekerja telah menghentikan aktivitas untuk beristirahat, tetapi beberapa dari mereka tetap berjaga di sekitar situs. Batu hitam besar itu kini dilindungi oleh tenda khusus, lengkap dengan penjagaan ketat. Para ilmuwan beristirahat di tenda mereka, masih mencoba mencerna apa yang telah mereka temukan. Namun, malam itu tidak berjalan seperti biasa. Sekitar tengah malam, seorang penjaga mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Dari arah batu hitam, terdengar suara seperti lantunan doa, lembut tetapi jelas. Suara itu seolah datang dari dalam bumi, memantul dengan irama yang menyentuh hati. Ia mencoba mendekat, tetapi rasa takut menahannya untuk melangkah lebih jauh. Suara itu tidak hanya didengar oleh penjaga. Dalam beberapa menit, para pekerja dan ilmuwan yang terjaga mulai keluar dari tenda mereka. Mereka berdiri diam, mendengarkan suara misterius itu. Doa tersebut tidak dalam bahasa modern, tetapi ada keindahan di dalamnya yang membuat siapapun yang mendengarnya tertegun. Dr. Ibrahim segera meminta perekam audio untuk mendokumentasikan fenomena itu. Ketika ia mendekati tenda tempat batu hitam itu berada, suara doa semakin kuat. Seolah-olah batu tersebut memancarkan sesuatu yang hidup, sesuatu yang menghubungkan dunia ini dengan dimensi yang tak terlihat. Di antara kerumunan yang mendengarkan, Fatimah berbisik dengan mata berkaca-kaca. Ini adalah doa yang mengingatkan kita untuk menghadap kiblat. Aku bisa merasakan kehadiran sesuatu yang suci di sini. Malam itu menjadi awal dari banyak teori yang bermunculan. Sebagian percaya bahwa suara doa adalah tanda dari Allah, peringatan bagi umat manusia. Yang lain berusaha mencari penjelasan ilmiah, meski suara tersebut tidak dapat dijelaskan oleh alat-alat perekam modern. Apapun yang terjadi, satu hal menjadi jelas. Batu hitam itu bukan sekadar benda mati. Saat fajar menyingsing, fenomena itu berhenti. Suara doa menghilang seiring dengan datangnya cahaya pagi, meninggalkan misteri yang semakin dalam. Para ilmuwan dan pemuka agama sepakat untuk melanjutkan penggalian dengan lebih hati-hati. Namun, di balik antusiasme mereka, ada rasa takut. Apakah mereka sedang menggali sesuatu yang seharusnya tidak diusik? Ataukah ini adalah jawaban atas doa yang selama ini terlontar dari bumi Palestina? Penemuan suara doa yang memancar dari batu hitam segera menjadi berita utama di seluruh dunia. Media internasional berlomba-lomba meliput, sementara teori dan spekulasi bermunculan dari berbagai penjuru. Palestina yang selama ini dikenal sebagai tanah konflik, kini menjadi pusat perhatian karena sesuatu yang lebih besar dari politik dan peperangan. Di ruang rapat darurat di Yerusalem, pemerintah setempat berkoordinasi dengan para pemimpin agama untuk mengendalikan situasi. Beberapa negara mengirimkan perwakilan, baik dari komunitas ilmiah maupun keagamaan, untuk meninjau situs tersebut. Ketegangan semakin meningkat ketika organisasi besar mulai mengklaim bahwa penemuan ini harus dijaga atau bahkan dimiliki oleh pihak tertentu. Di sisi lain, masyarakat setempat mulai berdatangan ke lokasi penggalian dengan harapan bisa melihat langsung keajaiban ini. Namun, lokasi dijaga dengan ketat untuk memastikan penggalian tetap berlangsung tanpa gangguan. Ketika semakin banyak orang mendengar tentang batu hitam yang menyerupai Ka'bah dan suara doa yang terdengar, pertanyaan-pertanyaan besar mulai muncul. Apakah ini sebuah tanda kebesaran dari Allah? Apakah Ka'bah yang ada di Mekah bukan satu-satunya? Fatimah, sejarawan yang telah mempelajari ukiran di sekitar batu hitam, mulai merasakan tekanan dari semua perhatian yang mengarah ke situs ini. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan memusatkan perhatian pada ukiran kuno yang tersisa. Ketika ia kembali ke lokasi penggalian, ia menemukan sebuah tulisan baru yang sebelumnya tersembunyi di balik reruntuhan. Tulisan itu berbunyi, "Arahkanlah hatimu ke kiblat sejati, di mana kebenaran bersinar dan kehidupan menemukan kedamaian." Tulisan tersebut tampak seperti pesan yang menegaskan sesuatu yang lebih dalam tentang situs ini. Fatimah segera menyampaikan temuan ini kepada tim. Sementara itu, ketegangan politik mulai memanas. Beberapa pihak menuduh bahwa penemuan ini adalah rekayasa untuk menarik perhatian dunia. Kelompok lainnya mengklaim bahwa penemuan ini memiliki potensi mengubah arah sejarah umat manusia. Di balik semua itu, para arkeolog terus bekerja dengan tekad,
percaya bahwa rahasia besar masih tersembunyi di bawah permukaan tanah. Namun, di tengah semua kekacauan itu, satu hal menjadi semakin jelas. Batu hitam ini bukan sekadar simbol. Ia menyimpan pesan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tetapi pesan itu belum sepenuhnya terungkap, dan misteri yang ada semakin mendalam. Malam berikutnya, suara doa kembali terdengar. Kali ini, lebih jelas dan lebih kuat, memaksa semua yang ada di lokasi untuk berhenti dan merenung. Dunia mulai menyadari bahwa penemuan ini bukan hanya milik Palestina, tetapi milik seluruh umat manusia. Matahari terbit dengan lambat di atas situs penggalian, namun suasana di lokasi penuh dengan ketegangan dan rasa penasaran. Para arkeolog, ilmuwan, dan pemuka agama bekerja bahu-membahu untuk mengungkap misteri struktur yang kini mereka yakini lebih dari sekadar reruntuhan. Batu hitam yang menjadi pusat perhatian itu kini dikelilingi oleh penemuan lain. Pilar-pilar tua dengan ukiran yang menggambarkan arah kiblat, semuanya mengarah ke satu titik, Mekah. Fatimah menghabiskan malam tanpa tidur untuk mempelajari ukiran-ukiran yang baru ditemukan. Dengan hati-hati, ia membaca setiap baris tulisan kuno yang diukir di batu-batu tersebut. Ketika akhirnya ia berhasil menerjemahkan sebagian besar teks, sebuah pesan yang mengejutkan muncul. Teks itu menyebutkan bahwa struktur ini dibangun oleh umat terdahulu sebagai penanda kiblat, yang mengingatkan mereka akan pusat keimanan sejati, yaitu Ka'bah di Mekah. Pesan itu memperjelas bahwa batu hitam dan struktur yang ditemukan bukanlah Ka'bah lain, melainkan sebuah simbol penghormatan. Generasi kuno tampaknya membangun tempat ini sebagai pengingat untuk selalu mengarahkan hati dan ibadah mereka ke Ka'bah yang asli. Penemuan ini langsung disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian, termasuk pemimpin agama dari berbagai negara yang telah datang ke Palestina untuk menyaksikan keajaiban ini. Di tempat lain, dunia bereaksi dengan beragam pendapat. Sebagian orang merasa lega mendengar bahwa Ka'bah di Mekah tetap menjadi pusat keimanan sejati, sementara yang lain merasa takjub bahwa umat terdahulu memiliki cara untuk menciptakan penanda kiblat dengan begitu megah. Beberapa skeptis mulai mundur dari kritik mereka, menyadari bahwa tidak ada motif politik di balik penemuan ini, hanya sebuah pesan spiritual yang telah terkubur selama berabad-abad. Namun, satu hal tetap membingungkan semua orang. Mengapa batu hitam ini memancarkan cahaya dan suara doa? Fenomena ini masih belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Para ahli geologi mencoba menganalisis komposisi batu tersebut, tetapi hasilnya selalu tidak masuk akal. Batu itu memiliki sifat fisik yang tak pernah ditemukan di bumi sebelumnya, membuatnya menjadi subjek penelitian yang terus berlanjut. Malam itu, di lokasi penggalian, sebuah kejadian baru terjadi. Cahaya dari batu hitam kembali memancar, tetapi kali ini cahaya itu memancar ke langit seperti sebuah mercusuar. Fenomena tersebut membuat semua orang yang hadir, termasuk yang skeptis sekalipun, berlutut dalam keheningan. Cahaya itu seolah menjadi pengingat bahwa keimanan dan kedamaian adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari perbedaan atau perdebatan. Pesan dari batu hitam ini perlahan mulai diterima. Struktur tersebut menjadi simbol penting bagi umat manusia, mengingatkan bahwa meskipun berada di belahan dunia yang berbeda, kiblat sejati mereka tetap sama. Misteri tentang bagaimana dan mengapa struktur ini dibangun mungkin tidak pernah terjawab sepenuhnya. Tetapi makna yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk menggugah hati siapa saja yang menyaksikannya. Malam semakin larut di Palestina, tetapi di lokasi penggalian, tidak ada yang beranjak pergi. Batu hitam besar yang memancarkan cahaya ke langit telah menjadi pusat perhatian dunia, namun tetap menyisakan misteri yang belum terpecahkan. Para arkeolog, ilmuwan, dan pemimpin agama berkumpul dalam keheningan, memandang fenomena yang tidak dapat mereka jelaskan. Fatimah duduk bersimpuh di dekat batu hitam, masih mempelajari ukiran kuno yang belum sepenuhnya diterjemahkan. Ia merasakan bahwa pesan penting tersembunyi di antara baris-baris tulisan yang tertulis di sekitar struktur itu. Dalam keheningan malam, ia akhirnya menemukan potongan terakhir dari pesan itu. Kata-kata tersebut berbunyi, "Bersatulah di bawah satu kiblat. Disinilah kamu diingatkan, tetapi hanya di Mekah tempat sujudmu bermula dan berakhir." Pesan ini menggetarkan hati Fatimah. Ia menyadari bahwa struktur ini bukan hanya penanda kiblat,
tetapi juga sebuah simbol persatuan. Di masa lalu, manusia mungkin telah kehilangan arah, tetapi mereka menciptakan tempat ini untuk mengingatkan generasi berikutnya akan kemana mereka harus berpaling dalam keimanan. Fatimah membagikan terjemahan ini kepada semua yang hadir. Pesan itu segera menyebar ke seluruh dunia, membawa gelombang rasa syukur dan perenungan mendalam. Namun, di tengah kekaguman itu, para ilmuwan tidak bisa mengabaikan keunikan batu hitam tersebut. Mereka melakukan analisis tambahan, dan hasilnya mengejutkan semua orang. Batu itu tidak berasal dari bumi. Unsur-unsurnya tidak dapat ditemukan di planet ini. Ini menimbulkan teori baru. Apakah batu ini merupakan hadiah dari langit? Sebuah tanda keajaiban Allah yang diturunkan untuk mengingatkan umat manusia? Malam itu, suara doa kembali terdengar dari batu hitam, tetapi kali ini berbeda. Suara itu menggema lebih lembut, seperti bisikan yang berbicara langsung ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Fatimah menutup matanya, merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ini adalah pengingat, katanya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Pengingat bahwa kita harus selalu kembali ke kiblat sejati kita. Keheningan menyelimuti lokasi itu. Tidak ada yang berbicara, tetapi semua orang merasakan hal yang sama. Struktur ini, dengan segala misterinya, bukanlah sesuatu yang dimaksudkan untuk menggantikan Ka'bah di Mekah. Sebaliknya, ia adalah simbol yang mengarahkan umat manusia ke arah yang benar. Ia mengingatkan mereka bahwa keimanan, doa, dan kiblat sejati akan selalu bersumber dari satu tempat, tempat yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman Nabi Ibrahim. Ketika cahaya dari batu hitam perlahan memudar, suasana di lokasi itu berubah. Tidak ada rasa bingung atau ketakutan lagi, hanya perasaan tenang dan damai. Dunia mungkin masih dipenuhi perdebatan dan konflik, tetapi untuk sesaat, semua orang di tempat itu merasa bersatu di bawah makna yang lebih besar. Fajar menyingsing dengan perlahan di atas Yerusalem, memberikan suasana damai setelah malam penuh keajaiban. Di lokasi penggalian, para arkeolog dan ilmuwan mengemas peralatan mereka. Batu hitam kini telah menjadi simbol yang mendunia, dan pesan yang terkandung dalam ukiran di sekelilingnya telah diterima dengan penuh rasa syukur. Namun, meskipun misteri sebagian besar terpecahkan, satu hal tetap menjadi sorotan, hubungan struktur ini dengan Ka'bah di Mekah. Para pemimpin agama dan ilmuwan dari berbagai negara mengadakan pertemuan besar untuk membahas penemuan tersebut. Dalam pertemuan itu, Fatimah berdiri di depan para hadirin, membawa gulungan catatan yang berisi terjemahan lengkap dari ukiran-ukiran kuno di situs itu. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, ia berbicara kepada mereka. Struktur ini, dengan segala keunikan dan pesannya, bukanlah untuk menggantikan Ka'bah di Mekah. Ini adalah penanda yang dibuat oleh umat terdahulu, yang mungkin mengalami masa di mana mereka kehilangan arah. Mereka membangun ini untuk mengingatkan diri mereka sendiri dan generasi yang akan datang bahwa kiblat sejati, tempat sujud mereka, selalu berada di Mekah, di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman Nabi Ibrahim. Kata-kata Fatimah menggema di ruangan itu, membawa ketenangan bagi semua yang hadir. Para pemimpin agama dari berbagai mazhab Islam berdiri serempak, menyatakan dukungan atas pesan tersebut. Ka'bah di Mekah tetap dan akan selalu menjadi pusat ibadah umat Islam, tempat di mana doa-doa dikirimkan kepada Allah, dan simbol persatuan bagi seluruh umat manusia. Berita ini segera disampaikan kepada dunia. Para ulama dari berbagai belahan dunia menyerukan kepada umat Islam untuk mengambil hikmah dari penemuan ini, bahwa meskipun ada banyak perbedaan di antara manusia, arah kiblat yang sama menyatukan mereka. Struktur di Palestina menjadi simbol universal tentang pentingnya kembali kepada nilai-nilai keimanan dan persatuan. Namun, di balik pesan yang mendalam itu, misteri batu hitam tetap menjadi teka-teki yang belum terjawab. Para ilmuwan belum menemukan asal-usulnya, dan tidak ada yang bisa menjelaskan sifat uniknya yang memancarkan cahaya dan suara doa. Beberapa orang percaya bahwa batu itu adalah tanda kebesaran Allah, bukti nyata bahwa dunia ini tidak pernah terlepas dari pengawasannya. Hari-hari berlalu, dan lokasi penggalian di Palestina akhirnya ditutup untuk melindungi situs itu sebagai warisan sejarah dan spiritual. Sebuah monumen dibangun di tempat itu untuk menghormati penemuan tersebut,
tetapi dengan pesan yang jelas bahwa monumen itu hanyalah pengingat, bukan tujuan akhir. Bagi Fatimah, pengalaman ini menjadi momen yang mengubah hidupnya. Ia kembali ke Mesir dengan hati yang penuh rasa syukur dan iman yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa penemuan ini bukan hanya tentang sejarah atau ilmu pengetahuan, tetapi tentang pesan universal yang mengingatkan umat manusia untuk bersatu, menjaga perdamaian, dan selalu mengarahkan hati mereka ke kiblat sejati di Mekah. Di malam terakhir sebelum ia meninggalkan Palestina, Fatimah berdiri di dekat monumen, memandang langit yang dipenuhi bintang. Dalam heningnya, ia berdoa dengan sepenuh hati, mengucap syukur kepada Allah atas kesempatan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang begitu besar. Ia tahu, penemuan ini akan dikenang bukan karena misterinya, tetapi karena pesan kedamaian dan keimanan yang dibawanya. Cahaya fajar kembali menyambut tanah Palestina, tanah yang kini dikenal tidak hanya karena perjuangan, tetapi juga karena sebuah keajaiban yang membawa pesan bagi seluruh umat manusia.